Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amaliatina dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, hari ini di studio MTA TV sudah hadir staf dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kita hari ini akan mengenal lebih dalam gitu ya, bagaimana KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dan juga bagaimana program MAL yang ada di sana gitu. Nah, untuk membahasnya di studio MTA TV sudah hadir, ini ada Mbak Maraatun Istiqomah, manajer KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera cabang Gemolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama nggak jumpa Mbak Isti nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Masih di Gemolong ya Mbak Isti ya? Insyaallah masih. Dan ditemani dengan Mas Imam Abdul Latif, staf MAL dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat, Mas Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan berkenalan lebih dalam gitu ya dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dan juga tentang program MAL. Nah, mungkin pemirsa dan juga pendengar nih ada yang baru dengar gitu ya, untuk KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera apa saja produknya gitu ya, dan apa saja sarana untuk kita bisa berikut serta gitu ya melakukan program MAL yang ada di sana gitu. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, WA chat dan juga WA call di nomor 08112553000. Nah, kita akan kenalan dulu nih dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya Mbak Isti ya. Nah, untuk KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ini kan bentuknya koperasi syariah gitu ya Mbak Isti. Nah, apa nih yang membedakan koperasi DMS ini dengan koperasi-koperasi syariah lainnya gitu? Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih untuk para pendengar di MTA TV dan juga Persada. Yang membedakan antara KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dengan koperasi syariah yang lain ya. Insya Allah koperasi Dirgantara Mitra Sejahtera ini adalah lembaga keuangan syariah di bawah Yayasan MTA pertama itu. Kemudian yang kedua memang di sini kami menjunjung tinggi nilai syariah. Adapun di kami itu tidak hanya dari Tamwil ya, jadi ada dari Baitul Mal juga, di mana kalau bedanya mungkin hampir sama, tapi ada bedanya juga di mana kelebihan-kelebihan barangkali kalau di tempat kami itu ada istilahnya kayak sistem kekeluargaan yang lebih melekat nih dengan anggota-anggota. Kemudian dari malnya juga seperti itu. Jadi ada beberapa produk yang mungkin ada di KSPPS Dirgantara tapi tidak ada di mungkin belum ada di koperasi syariah yang lain ya. Begitupun dengan tampil kami. Jadi mungkin ada di kami, nanti akan kita sampaikan beberapa produk-produk kami yang mungkin memang belum ada di koperasi syariah yang lain. Begitu ya. Ada satu nilai yang berbeda nih dengan koperasi syariah lainnya, utamanya di nilai kekeluargaan dan kebersamaan gitu ya Mbak Isti ya, karena memang ini di bawah naungan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang menjunjung untuk nilai kebersamaannya gitu ya Mbak Isti. Dan juga ada beberapa produk yang berbeda nih. Apa aja nih Mbak Isti yang berbeda nih kira-kira? Kalau di produk dari Tamwil dulu Mbak ya. Dari Tamwil memang kita ada beberapa produk dari simpanan. Itu ada beberapa produk yang kita miliki, mungkin nanti bisa ditampilkan ya dari apa yang tadi sudah kami kirimkan. Salah satunya ada simpanan kurban, kemudian simpanan hari raya, ada simpanan wadiah, ada simpanan mudoroba, kemudian ada simpanan berencana. Jadi simpanan ini memiliki beberapa manfaat masing-masing. Misalnya tadi kan ada simpanan kurban, itu memang keperuntukannya khusus untuk kurban. Kemudian ada simpanan hari raya, itu juga fokus untuk hari raya. Kemudian ada simpanan berencana, barangkali memang merencanakan untuk
nantinya putranya mau disekolahkan di tahun kedua atau mungkin tahun ketiga atau mungkin biaya kuliah di nanti tahun keberapa itu juga ada. Kemudian ada simpanan wadiah, kemudian ada simpanan mudharabah yang dimana bisa diambil sewaktu-waktu juga. Kemudian ada simpanan haji umroh. Nah, memang itu keperuntukannya hanya untuk haji dan umrah itu tadi, Mbak Amalia. Beragam gitu ya. Kemudian nanti ya ada pembiayaan juga, produk-produk pembiayaan ya lumayan ada banyak juga, tergantung nanti penggunaannya apa, nanti akan kita sesuaikan dengan penggunaan tersebut untuk produk pembiayaannya. Beragam untuk produk simpanan dan juga pembiayaannya yang pastinya bisa Anda manfaatkan gitu ya pemirsa dan juga pendengar. Nah, tadi ada simpanan, di antaranya ada simpanan wadiah dan mudharabah gitu. Nah, mungkin ini pemirsa masih asing gitu ya, apa sih bedanya gitu dan apa maksudnya, artinya apa nih Mbak Isti untuk masing-masing? Kalau untuk wadiah itu memang titipan ya, jadi di mana memang terkadang anggota ada yang hanya sekedar menitipkan, tidak mau untuk dipakai atau mendapatkan bagi hasil dari simpanan tersebut. Nah, itu memang untuk wadiah itu kita hanya sekedar titipan gitu. Saya menitipkan uang 10 juta ya, nanti kita kembalikan 10 juta rupiah. Kemudian kalau yang mudharabah tadi memang simpanan yang ada bagi hasilnya. Jadi terkadang kan ada anggota yang mungkin sengaja menyimpankan uangnya, bermaksud menyimpankan uangnya memang ada bagi hasilnya. Nah, itu bisa pakai yang mudharabah tersebut. Nah, kalau wadiah ini apakah sama dengan menabung gitu Mbak Isti? Bisa, jadi kalau misal anggota ingin menitipkan simpanannya, uangnya itu di KSPPS Dirgantara dengan tidak langsung 10 juta misalnya mau per hari nabung, itu juga bisa. Gitu. Jadi kalau mau nabung pilihnya di wadiah gitu ya. Tapi kalau mau ada yang bagi hasilnya ada di mudharabah. Nah, ini sistemnya seperti apa nih Mbak Isti untuk mudharabah ini? Kalau mudharabah memang untuk bagi hasilnya kita sesuaikan dengan bagi hasil yang kita dapat pada bulan itu nih Mbak Amalia. Jadi yang kita dapatkan pada bulan itu akan kita bagi hasilnya ada di simpanan mudharabah, kemudian ada di bagi hasil simpanan berjangka juga. Jadi memang ada macam-macam yang kita bagi tadi. Gitu. Jadi ini masih dibagi beberapa produk lagi gitu ya Mbak Isti. Luar biasa. Ini begitu beragam gitu ya pemirsa ya. Nah, untuk memanfaatkan ini ya berbagai produk dan juga pembiayaan ini pastinya harus jadi anggota dulu ya Mbak Isti ya. Apa nih? Gimana nih caranya jadi anggota? Apa syaratnya? Untuk jadi anggota sangat simpel sekali Mbak Amalia. Jadi anggota itu yang penting punya KTP gitu. Nah, kita bisa memakai fotokopi KTP tersebut untuk nantinya mungkin menghubungi dari tim kami atau misalnya mau tindak ke kantor kami di beberapa cabang yang sudah ada, itu juga bisa. Jadi tinggal membawa fotokopi KTP, kemudian mengisi formulir pembiayaan, membayar simpanan pokok, kemudian simpanan wajib itu senilai 10.000 nggih masing-masing. Untuk selanjutnya baru bisa menjadi anggota untuk nabung atau mungkin barangkali mau yang simpanan berjangka, investasi jangka berencana, tabungan berencana itu bisa. Jadi mau apa yang dipilih itu syaratnya sama. Jadi membayar simpanan pokok 10.000, membayar simpanan wajib 10.000, fotokopi KTP, kemudian mengisi formulir sebagai anggota. Gitu ya, mudah gitu ya pemirsa dan pendengar untuk jadi anggota gitu. Cukup tadi punya KTP gitu ya, kita bisa fotokopi KTP, isi formulir, dan untuk masukkan simpanan pokoknya dan juga simpanan wajibnya. Pertama 10.000. Iya, simpanan pokok itu memang 10.000. Simpanan wajib 10.000. Nanti kalau untuk simpanan awal itu monggo 10.000 atau mungkin 100.000 itu fleksibel, cuman nilai minimalnya 10.000. Minimal 10.000 gitu ya pemirsa, Anda sudah bisa menabung gitu. Nah, untuk cabangnya nih Mbak Isti ada di mana nih? Untuk cabang KSPPS Dirgantara itu ada 3 cabang ya Mbak Amalia. Untuk saat ini yang pertama ada di kantor cabang Solo, tepatnya di timur SMA MTA Surakarta Kemudian yang kedua ada di kantor cabang Sragen, tepatnya di Gemolong, Distrikan RT 3C Gemolong Sragen atau timur RSUD Gemolong. Kemudian yang ketiga ada di cabang Pedan Trucuk Klaten. Itu ada di 3 cabang tersebut.
barangkali mungkin ada anggota yang mau tindak ke kantor, ya bisa tindak langsung ya di alamat tersebut di kantor pusat ataupun cabang Solo, cabang Gemolong, kemudian cabang Medan, Klaten. Nah, ini ada 3 cabang, pemirsa Anda bisa pilih gitu ya, mana yang terdekat dari rumah Anda gitu. Ada dari yang di cabang Solo, ada di cabang Gemolong dan juga di cabang Medan. Nah, Mbak Isti ini khususnya ada di cabang Gemolong ya, Mbak Isti ya. Nah, untuk cabang Gemolong sendiri biasanya coverage areanya atau cakupan areanya di mana saja nih, Mbak Isti? Kalau untuk di cabang Gemolong, kita mencakup di area Plupo, Sumber Lawang, kemudian Gemolong sendiri, Andong ke timur, atau mungkin Klego mungkin masih bisa kita capai juga. Kemudian di Kali Jambe itu insya Allah masih bisa juga. Toh kalaupun misalnya ada yang di area Kalioso itu kan tengah-tengah ya antara Solo dengan Gemolong, insya Allah juga masih kita cover. Cuman nanti kita mungkin pembagiannya kalau memang terlalu jauh ke Gemolong ya kita akan berikan ke yang Solo, atau mungkin kalau misalnya dekat dengan yang Gemolong ya kita ambil dari area yang di Gemolong. Begitu. Jadi disesuaikan dengan lokasi Anda, pemirsa ya. Mungkin tadi yang ada di tengah-tengah bingung nih mau yang di Solo atau yang Gemolong gitu ya. Nah, mana yang terdekat atau mungkin mana yang biasanya sering dilewatin gitu ya, Mbak Isti ya. Kalau misalnya kerja ke Solo ya silakan untuk ke cabang Solo lebih mudah mungkin gitu. Atau mungkin sering ke mobilitas ke Gemolong bisa ke Gemolong gitu ya, Mbak Isti ya. Masya Allah. Nah, ini dengan cakupan area yang seperti ini ada program khusus enggak nih Mbak Isti, misalnya ada untuk program jemput untuk nabung atau misalnya jemput untuk pembiayaan atau seperti apa nih? Iya Mbak Amalia, kalau untuk programnya insya Allah kita ada yang namanya jemput bola. Jadi terkadang ada anggota yang mungkin ngersakne tabungannya itu diambil di area tersebut, insya Allah bisa ya. Terutama kalau di pasar Pupo itu kita setiap hari, kemudian di pasar Gemolong juga setiap hari, di pasar Sumber Lawang, area Sumber Lawang itu pasaran gitu. Jadi ada di Pon sama Legi. Gitu. Kalau untuk Sumber Lawang, kemudian kalau untuk di area Andong dan sekitarnya itu bisa mungkin seminggu sekali. Kemudian kalau untuk yang di area Kalioso dan sekitarnya, karena memang kebetulan pengelola kami itu ada yang dari arah sana, jadi insya Allah bisa setiap hari. Bisa sekalian diambil gitu ya. Gitu. Nah, fleksibel nih pemirsa Anda mungkin yang memang tidak sempat untuk datang ke cabang setiap hari untuk simpanan atau mungkin juga pembiayaan gitu ya. Anda bisa nih ikut program jemput bola tadi gitu. Nah, gimana nih caranya Mbak Isti kalau misalnya mau ikut program jemput bola gitu? Itu tinggal menghubungi dari kami ya, tim kami bisa menghubungi ke nomor marketing kami atau mungkin di nomor masing-masing cabang itu bisa. Jadi terkadang kan ada yang sudah punya simpanan mau ambil mendadak misal, tapi terkendala mungkin waktu dan lain-lain, misal Mas minta tolong besok diantarkan uang untuk pengambilan simpanan sekian. Nah, itu bisa menghubungi dari marketing kami atau mungkin tim kami yang lain. Nah, nanti akan kita sampaikan kepada petugas yang di area tersebut. Bisa langsung menghubungi gitu ya setiap staf yang ada di cabang KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu. Yang ada di Gemolong silakan untuk bisa menghubungi Mbak Isti atau mungkin juga ada nomornya gitu ya. Nah, DMS ini juga punya Instagram ya Mbak Isti ya. Ada Instagram juga, pemirsa Anda bisa lihat gitu ya di Instagramnya KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Di situ ada informasi terkait cabang, terkait juga untuk nomor CP-nya siapa yang bisa dihubungi untuk bertanya-tanya terkait informasi lebih lanjut. Mungkin Anda ingin mendapatkan program pembiayaan atau mendapatkan program simpanan bisa langsung dikonsultasikan gitu ya lewat CP yang itu gitu. Nah, untuk simpanan ini kan ada syarat-syarat khususnya nih enggak Mbak Isti untuk setiap simpanan ini? Apakah ada berbeda-beda atau mungkin ada syarat khusus yang satu gitu? Kalau untuk syarat khusus paling di nominal gitu. Kadang di nominal itu kan kalau untuk yang simpanan berencana itu kan minimal 50.000 gitu berjenjang. Barangkali ingin merencanakan putrinya sekolah di SD misal, itu kan ada di rate misal berapa juta. Nah, itu direncanakan sendiri maunya itu 1 minggu berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu kan nggak tahu. Cuman ada nominal awalnya. Nominal awal itu kalau untuk yang simpanan berencana, kemudian simpanan haji dan umroh itu minimal 50.000 untuk gitu. Pertama nggih. Kalau untuk yang simpanan mudoroba itu cukup 10.000 bisa.
Begitu, jadi berbeda juga setiap produknya gitu ya Mbak Isti. Untuk syaratnya juga ada mungkin sedikit yang berbeda. Misalnya tadi untuk simpanan berjangka gitu ya, atau simpanan untuk berencana gitu, Anda bisa minimal 50.000. Nah, untuk simpanan haji dan umroh pun juga seperti itu. Nah, untuk simpanan hari raya dan kurban ini gimana nih Mbak Isti? Apakah memang cuman bisa dilakukan sebelum untuk kita untuk persiapan hari raya atau seperti apa? Ya. Kalau untuk pengambilannya atau setoran? Keperuntukannya nggih. Nggih, kalau untuk keperuntukannya memang sebenarnya kan kita arahnya nggih ke sesuai dengan produknya nggih. Kalau misal kurban itu nggih khusus untuk kurban. Jadi pengambilannya biasanya 1 bulan sebelum kurban. Kemudian hari raya pun juga sama. Kadang kan kalau hari raya memang ada beberapa ibu-ibu gitu terutama nggih. Itu di hari raya itu mereka banyak mengeluarkan budget untuk hari raya. Betul. Nah itu bisa kita rencanakan dari mungkin tidak harus nunggu nanti ya. Mulai dari sekarang nanti fleksibel mau setor berapa lah, nanti ketika pas mau hari raya baru bisa diambil seperti itu. Kalau misalnya yang simpanan kurban juga sama. Nah kalau simpanan kurban memang kita bisa juga kerjasama dengan bagian mal ya di kami. Kalau ternyata nanti beliau ingin simpanan kurban itu langsung disetorkan ke misal ke Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ya, untuk diwujudkan binatang kurban misalnya ya, bisa mungkin dari mal diusahakan untuk kita sampaikan. Nah, Masya Allah gitu, tidak hanya menyimpan tapi juga bisa untuk langsung difasilitasi untuk kurban gitu ya, sampai mencari hewan kurban sampai nanti penyebar luasan untuk manfaat kurbannya juga gitu. Nah tadi simpanan sudah untuk pembiayaan nih, sekarang Mbak Isti ya, pembiayaan yang ada di KSPPS Dirgantara ada apa aja nih Mbak Isti yang bisa dimanfaatkan oleh pemirsa dan pendengar? Untuk saat ini ya Mbak, yang banyak di kami di KSPPS Dirgantara itu ada pembiayaan murabahah, murabahah pembelian ya. Jadi di mana memang ketika anggota itu ngersake barang, kemudian kita pakainya akad yang murabahah ini tadi. Bisa mungkin HP atau mungkin kulkas, TV, mesin cuci, sepeda motor, mobil. Insya Allah kita melayani untuk pembelian ini tadi. Kemudian ada juga yang musyarakah mutanakisoh. Jadi di mana KSPPS Dirgantara ini terkadang kan ada yang keperuntukannya itu untuk barangkali modal usaha gitu. Nah, untuk modal usaha memang ada beberapa akad yang kita pakai ya, salah satunya musyarakah mutanakisoh ini karena mungkin kita berbagai bahan yang mereka beli gitu, itu kan perintilannya banyak gitu Mbak gitu. Terkadang misalnya bonbon dan lain-lain itu kan tidak mungkin kita membelikan masing-masing gitu. Jadi kita pakai akad yang musyarakah mutanakisoh ini. Jadi di mana kita ada syirkah gitu, kerjasama dengan anggota terkait apa yang misalnya sepeda motor yang diagunkan itu tadi ada kita membeli terlebih dahulu dan kemudian kita menyewakan bersama-sama. Jadi kita dapatnya dari hasil sewa itu tadi. Kemudian ada pembiayaan ijarah ya. Jadi di mana anggota itu terkadang untuk pembayaran sekolah itu bisa langsung kita bayarkan dari KSPPS Dirgantara. Jadi kita mendapatkan ujroh dari pembayaran ini tadi. Itu untuk beberapa akad ya. Ada juga akad-akad yang lain, tapi untuk yang sering digunakan di KSPPS Dirgantara ya beberapa ya ini tadi. Dan ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan anggota gitu ya, Mbak Isti ya. Mungkin apa nih peruntukannya bisa dikonsultasikan, nanti bisa dicarikan akad yang bisa digunakan gitu ya Mbak Isti. Ini juga fleksibel nih pemirsa. Tapi utamanya yang biasa digunakan itu ada 3. Tadi ada murabahah atau pembelian, lalu ada musyarakah mutanakisoh, ada juga ijarah gitu. Nah, untuk pembiayaan ini syaratnya apa nih Mbak Isti selain jadi anggota gitu? Untuk syaratnya itu ada beberapa nih Mbak. Kalau misalnya untuk pembelian tadi kan syaratnya ada, kalau misalnya sepeda motor itu memang harus ada DP-nya terlebih dahulu. DP di kami itu paling tidak 30% dari nilai belinya tadi. Jadi harganya berapa itu DP dulu 30%. Itu kalau untuk pembelian sepeda motor. Tapi kalau misal untuk pembelian HP dan lain-lain itu yang kiranya memang nilainya tidak terlalu tinggi, terkadang kita memang tidak pakai DP. Gitu.
Tapi kalau beli rumah, beli motor, Ya, beli mobil, seperti itu. tanah gitu ya harus ada Iya. DP-nya. Oke. Nah, lalu untuk musyarakah mutanakiso adakah syarat khususnya nih Mbak Isti? Nggih, untuk syarat khususnya pastinya ada agunan nggih. Misalnya sepeda motor bisa, kemudian untuk Surat tanah, gitu ya. nggih, itu juga bisa dipakai untuk musyarakah mutanakiso. Jadi memang ada beberapa syarat yang harus terpenuhi nggih. Kalau misalnya tadi untuk pembelian barangkali sepeda motor itu kan tidak harus pakai jaminan terlebih dahulu, tapi pakai uang DP yang nantinya akan kita jadikan uang jaminan, bukan uang jaminan nggih. Intinya bahwa nanti untuk pembayarannya dipotongkan dari DP tersebut agar nantinya memang kita pembiayaannya tidak penuh. Tidak terlalu banyak gitu ya, Mbak Isti, ya. Terkecuali kalau memang beliau tidak punya DP, itu nggih, sakit kita kasih solusi yang lain. Gitu. Barangkali menambah agunan dengan agunan yang senilai dengan DP tersebut. Bisa gitu ya. Nah, kalau ijaroh nih Mbak Isti ada nggak syarat khususnya? Kalau ijarah syarat khususnya nggih jelas nggih, intinya penggunaannya harus jelas juga. Jadi kalau misal untuk pembayaran sekolah nggih harus jelas untuk pembayaran sekolah, karena kan kita di ijarah ini tadi ada beberapa juga nggih penggunaannya, ada beberapa akad yang kita pakai. Kalau misalnya penggunaannya jasa nggih, nanti kita pakainya yang jasa. Kalau penggunaannya mungkin bukan jasa nggih, itu nggih kita pakai yang lain juga. Jadi memang ijarah ini tadi harus jelas gitu ya untuk apa peruntukannya. Iya, keperuntukannya harus jelas. Gitu. Kalau memang untuk bayar sekolah ya memang 100% untuk bayar sekolah gitu ya Mbak Isti ya. Jadi Gitu. penggunaan itu tadi. Oke, nah pemirsa ini Anda bisa manfaatkan gitu ya berbagai produk simpanan dan juga pembiayaan yang ada di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Isti gitu ya dari awal segmen gitu. Nah, nanti di segmen kedua kita akan bahas terkait mal yang ada di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera bersama dengan Mas Imam Abdul Latif. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Dan bisnis bersama dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 2553000. Masih bersama dengan Mbak Isti dan juga Mas Imam dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Tadi kita sudah bahas terkait KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya secara umum, bagaimana untuk programnya, bagaimana untuk produknya dari mulai simpanan dan juga pembiayaan. Nah, kita masuk ke produknya MAL KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya, yang akan dijelaskan oleh Mas Imam Abdul Latif. Nah, Mas Imam nih kalau di Dirgantara ini ada program MAL apa saja nih yang ada di situ? Terima kasih Mbak Manjati. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar MTA FM, Persada FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera berkesempatan untuk menyapa pemirsa sekalian. Ya, tadi sudah dibuka oleh Mbak Isti terkait dengan produk-produk tamwil. Kami ulangi sekali lagi ya pemirsa, bahwasanya KSPPS Dirgantara ini secara gerakan adalah ada dua, yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Jadi ada gerakan yang pertama Baitul Mal terkait itu nanti divisi sosialnya, dan juga ada Baitul Tamwil yang bergerak di divisi bisnis yang tadi disampaikan oleh Mbak Isti, ada produk simpanan, kemudian ada pembiayaan. Nah, terkait di Baitul Mal sendiri, karena kami bergerak di bidang sosial, yang artinya dari mal dan tamwil ini harapannya bisa menghadirkan kesejahteraan untuk umat, untuk orang-orang ataupun anggota. Oleh karenanya di Baitul Mal sendiri ini bergerak di sosial, itu ada beberapa pilar program yang alhamdulillah saat ini sudah dan masih kita laksanakan. Nah, terkait dengan kegiatan mal sendiri, karena memang secara badan hukum kan koperasi nggih. Oleh karenanya untuk bisa kita berkegiatan mal sosial yang mana kegiatannya itu adalah menghimpun dana zakat, kemudian infak, sedekah, termasuk juga wakaf uang. Oleh karenanya maka
kami di KSP Dirgantara juga berusaha untuk mengurus atau memiliki legalitasnya, jadi izin untuk berkegiatan itu. Di antaranya untuk penghimpunan ZIS, zakat infak sedekah. Saat ini kami bermitra dengan lembaga yang lain, lembaga amil zakat nasional yang ada di Indonesia, yaitu di Dompet Duafa dan di LAS MKU, membangun keluarga utama. Dan juga untuk kegiatan tadi wakaf uang, penghimpunan wakaf uang, kami menjadi unit layanan wakaf dari Yayasan Membangun Keluarga Utama, yang mana dari kegiatan Baitul Mal ini yang tadi kami sampaikan ada 5 pilar. Ini merujuk pada pilar yang pertama adalah sosial kemanusiaan, kemudian ada pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Nah, dari 5 pilar tersebut ada beberapa turunan program yang selama ini sudah berjalan. Di antaranya yang program dari sosial kemanusiaan ada berbagi beras, berbagi sembako. Kemudian juga ada kita yang biasanya favorit itu cukur gratis juga ada. Kemudian untuk program-program sosial kemanusiaan itu juga nanti bisa insidental pas momentum Ramadan seperti itu. Dan juga momen-momen seperti ini, kurban ini menjadi salah satu program sosial kemanusiaan. Dan juga terkait barangkali insidental juga program kemanusiaan kebencanaan itu juga kami saat ini menghimpun, baik itu yang untuk di dalam negeri maupun di Palestina, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian untuk kesehatan diantaranya yang sudah pernah berjalan itu ada cek kesehatan gratis. Kemudian juga ada kita pembayaran untuk BPJS kesehatan bagi keluarga yang kurang mampu. Kemudian untuk program yang ekonomi ini ada turunan program. Ini lebih kita merujuk pada pemberdayaan. Jadi pemberdayaan bagi anggota ya, ataupun masyarakat secara umum yang ini dikategorikan dalam kriteria duafa. Jadi orang yang tidak mampu, yang itu tidak bisa nanti istilahnya menikmati dari produk pembiayaan di Tamwil ya. Jadi ketika di Tamwil barangkali yang tadi ada yang perlu modal, itu tidak bisa diterima, artinya tidak bisa menikmati tadi dari produk Tamwil yang pembiayaan tadi, itu nanti insya Allah bisa dialihkan ke mal di pemberdayaan ekonomi mal, yang mana tadi memang khusus untuk keluarga duafa. Dan juga ini sebenarnya pemberdayaan ini kan nilainya juga tidak begitu tinggi ya. Jadi secara nominal modal usaha kan untuk Baitul Mal memang super mikro ya. Jadi yang untuk usaha-usaha super mikro, jadi modalnya di angka paling ya dari 1 juta maksimal 3 juta seperti itu. Jadi ini murni untuk tadi membantu keluarga duafa ya, dengan harapan ya bisa nanti mandiri, bisa istilahnya lebih sejahtera terkait perekonomiannya. Kemudian untuk program pendidikan ini sebetulnya ada secara garis besar ada 2 nih Mbak ya. Jadi ada yang pertama itu santunan pendidikan, yang kedua ada beasiswa. Nah, tetapi memang sekali lagi untuk beasiswa ini kan sebenarnya beasiswa itu kan jangka panjang, program jangka panjang. Jadi tidak program sekali kemudian dilepas, tidak. Jadi beasiswa ini memang program jangka panjang, yang artinya sebetulnya di situ nanti harus ada kita pendampingan dan sebagainya. Nah, itu memang saat ini menjadi PR kita, dan juga sebetulnya masuk ke rencana program atau rencana kerja. Tapi untuk santunan kan biasanya kita serahkan itu misalkan sekali kemudian selesai kan
bisa nggih. Artinya ketika ada tadi anggota ataupun masyarakat yang membutuhkan terkait pembayaran sekolah yang itu masuk kriteria duafa, itu nanti bisa dimasukkan ke program santunan. Artinya ketika ada barangkali untuk pembayaran SPP ataupun untuk kebutuhan peralatan sekolah seperti itu kita masukkan ke program santunan. Jadi kita bayar nanti sekali, insya Allah nanti itu sudah istilahnya menyelesaikan dari permasalahan itu. Tidak ada pendampingan yang berkelanjutan. Kemudian yang program dakwah yang tentunya kita lebih mengarah pada program-program dakwah Islam, syiar Islam. Nah ini biasanya berupa kalau yang program sebetulnya program masih kita rencanakan itu ada support untuk guru ngaji. Support guru ngaji itu bisa berupa pemberian fasilitas untuk mendukung dakwahnya, maupun juga terkait barangkali bukan fasilitas tapi terkait dengan kegiatan dakwahnya, misalkan terkait barangkali di majelis taklim ataupun masjid, ataupun pas momentum Ramadan biasanya juga yang sudah berjalan ya alhamdulillah ada untuk THR untuk guru ngaji seperti itu juga ada. Dan juga kalau yang untuk istilahnya yang terkait dakwah biasanya ya pas momentum Ramadan itu biasanya lebih ramai, artinya dari barangkali masjid itu kan menyelenggarakan misalnya taklim pas menjelang berbuka ataupun TPQ-nya itu sebenarnya bisa nanti masuk ke pilar dakwah seperti itu. Nah dari program-program tadi tentunya kami membuka istilahnya kesempatan penghimpunan, kami menerima tadi barangkali dari anggota atau masyarakat secara umum yang menyalurkan zakatnya, infak sedekahnya, itu kami membuka kesempatan itu bagi semuanya. Jadi tidak hanya terbatas yang sudah menjadi anggota, tapi yang di luar anggota insya Allah berkesempatan untuk tadi berpartisipasi dalam mendukung program Baitul Mal di Gantara. Nah ini caranya seperti apa untuk menyalurkan dari ZIS-nya? Ini ada beberapa cara pemirsa. Yang pertama cara konvensional, artinya enggak konvensional sih. Cara tradisional. Cara tradisional tadi para anggota yang istilahnya berkesempatan untuk datang ke kantor seperti itu nanti bisa langsung menyalurkan zakat, infak sedekah, bisa memasukkan di kotak infak yang kami sediakan, dan juga bisa menyalurkan melalui slip setoran nanti ke rekening khusus zakat ataupun infak ataupun tadi wakaf uang yang sudah kami siapkan juga. Kan biasanya anggota itu ada yang menghendaki infak terikat namanya Misalkan saya ingin berinfak untuk program ini, nah itu kan bisa nanti melalui slip bisa. Atau kalau tidak terikat artinya bebas bisa langsung dimasukkan ke kotak infak yang tersedia. Atau bagi bapak ibu yang tidak mau ribet untuk datang ke kantor, bisa melalui transfer transfer ke rekening BSI. Ini disebutkan nggak Mbak? Sebutkan aja ya. Mas Iwan boleh. Bapak Ibu yang istilahnya ingin menyalurkan melalui transfer, itu nanti bisa transfer ke rekening BSI di nomor 4433339997 4433339997 atas nama YMKU Ulas Dirgantara. Nanti Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi ke nomor admin mal di nomor 0813 8115 2284. Nah itu yang mendaki transfer. Ada juga program lain yang tidak transfer tapi bentuknya tadi tradisional ya. Itu nanti bisa bergabung dengan program kenceleng namanya Mbak. Jadi kenceleng sedekah atau apa ya? Kaleng. Kaleng tabungan sedekah, bukan tabungan ya. Kaleng ya, kenceleng itu ya. Jadi kami menyediakan itu, jadi Bapak Ibu yang menghendaki itu bisa. Ini biasanya yang istilahnya apa yang istilahnya itu banyak tertarik itu kan biasanya yang pedagang Karena pedagang itu kan biasanya kan penghasilannya bisa harian. Nah itu
bisa langsung menyisihkan seberapapun nominalnya nanti bisa dimasukkan situ. Nah nanti terkait teknis penyalurannya bisa nanti menghubungi admin mal, nanti insya Allah kami jadwalkan untuk jemput sedekahnya atau pengambilan ke tempat Bapak Ibu. Termasuk tadi selain kenceleng juga bisa ya, barangkali Bapak Ibu menghendaki langsung diambil ke tempat Bapak Ibu, insya Allah ya, kami siap selama areanya ya, masih terjangkau. Insya Allah kami siap, nanti yang penting bisa berkabar melalui nomor admin tadi. Sementara mungkin itu dulu ya Mbak ya, untuk perkenalan dari Baitul Mal yang tadi ya, harapannya Baitul Mal Tampil dari baik itu divisi bisnis maupun divisi sosialnya, ya harapannya bisa menghadirkan, mendatangkan kesejahteraan untuk para anggota khususnya dan juga untuk masyarakat secara umum, seperti itu Mbak Amal. Nah ini juga pemirsa, banyak gitu ya jalur untuk sabilillah gitu. Untuk tadi ada beberapa program mal dan juga ada di subprogramnya juga ada beberapa. Tadi ada sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga dakwah gitu ya. Nah untuk pengambilannya ataupun mungkin juga Anda mau ikut program zakat infak sedekah, Anda bisa langsung tadi datang ke kantor cabang ataupun mungkin juga transfer di nomor yang sudah disebutkan Mas Imam tadi gitu ya, terus konfirmasi, ataupun mungkin juga di program kaleng sedekah gitu ya Mas Imam ya. Nah untuk penerimanya nih Mas Imam, siapa saja mungkin yang bisa menerima atau kita bisa mengusulkan untuk penerimanya atau seperti apa Mas Imam? Untuk penerimanya ya tentunya yang tadi ya, masuk ke kriteria penerima manfaat. Di antaranya untuk program-program tertentu yang tadi misalkan ada berbagi sembako, kemudian tadi BPJS, itu kan pada dasarnya kita menyalurkan kepada duafa atau orang yang keluarga kurang mampu, atau barangkali di situ yang sudah sepuh, jompo yang tidak produktif, barangkali yang juga tidak ditanggung oleh anggota keluarganya. Intinya yang di situ mustahik kalau di zakat di fakir miskin itu bisa menjadi penerima manfaat. Tetapi untuk program-program yang lain tadi misalkan ada cukur gratis, kemudian ada santunan, dicek kesehatan gitu ya, itu kan biasanya kan kami bekerja sama dengan lembaga lain artinya gini, bekerja sama dengan bermitra dengan teman-teman, misalkan cek kesehatan gratis kami juga mengajak dari teman-teman mal lain, dan juga ini bekerja sama biasanya di majelis. Jadi pas ada kegiatan donor darah, nah di situ biasanya yang sering untuk kegiatan cukur gratis dan juga pernah cek kesehatan gratis. Nah itu kan untuk penerima manfaatnya kan tentunya siapa saja yang artinya di situ yang tadi donor diterima atau enggak diterima bisa cukur, yang donor diterima enggak diterima bisa cek. Yang penting di situ nanti bisa istilahnya menyesuaikan dari yang sudah kami rencanakan untuk kegiatan cukurnya, untuk kegiatan cek kesehatan gratis. Termasuk barangkali yang untuk THR tadi kan, THR guru ngaji kan juga ya yang tentunya yang terdaftar menjadi guru-guru atau ustadzah di TPQ ataupun pengisi di majelis taklim, tentu bisa. Nah ini biasanya kan sumber informasi itu kan dari berbagai macam ya Mbak. Bisa dari teman-teman pengelola sendiri, atau bisa jadi dari anggota, atau ya tadi dari majelis, bisa pengurus majelis atau warga majelis. Itu sebenarnya bisa untuk tadi menjadi sumber informasi dari calon penerima manfaat, seperti itu. Berarti di pemirsa atau pendengar gitu ya, mungkin yang di waktu dekat ini gitu di majelis cabang Anda mau mengadakan donor darah bisa menghubungi untuk ke SPPS Dirgantara gitu ya Mas Imam ya, untuk bidang malnya, untuk nanti bisa mungkin disediakan cukur rambut gratis ataupun juga cek kesehatan gratis gitu. Nah tadi juga ada program pemberdayaan duafa. Ini kan tadi untuk saudara-saudara duafa kita yang tidak bisa ikut program di Tanwil ya Mas Imam ya. Nah ini sistemnya seperti apa? Apakah juga sama untuk pembiayaannya atau seperti apa nih Mas Imam? Ya, terkait pemberdayaan ekonomi sebetulnya hampir sama kita, tapi kan terkhusus ini untuk modal usaha Mbak. Nah nanti untuk terkait teknis, untuk prosedur seperti apa kan biasanya seperti selama ini yang sudah berjalan, ketika ada pengajuan yang masuk itu kan nanti kami tetap dari mal itu akan ada yang namanya
kunjungan silaturahmi untuk verifikasi dan validasi data. Kan biasanya kan yang pengajuan untuk modal usaha yang pemberdayaan ini itu kan sudah biasanya melampirkan beberapa berkas, misalkan ada KTP, KK, dan berkas-berkas yang lain ya, misalkan kondisi foto-foto rumah ataupun misalkan ada surat keterangan itu ya kurang mampu ya. Baik itu biasanya dari masjid ya Mbak ya. Nah itu kami nanti baru menjadwalkan untuk kunjungan. Sudah ada formnya ya, form verifikasi bahwa nanti ini form dari beberapa poin-poin itu dijumlah, oh ini layak untuk bukan layak, berhak untuk dibantu masuk kriteria maksudnya. Itu nanti baru ditindaklanjuti nanti terkait hal teknis lain, misalkan modal usahanya untuk apa, kebutuhannya apa. Biasanya yang sudah berjalan itu memang kami penyalurannya juga semaksimalnya barang. Jadi misalkan untuk usaha misalkan ayam dulu ayam apa ya, penyetan ya, tapi yang masih kecil ayam goreng penyetan, ataupun yang pernah istilahnya pernah berjalan itu misalkan untuk ayam keliling seperti itu. Ini untuk yang super mikro itu kan nanti ada kebutuhan perlengkapan misalkan untuk gerobak untuk yang masak-masak itu, untuk tendanya kalau misalkan butuh. Nah itu semaksimal mungkin yang bisa kami bantu untuk pengadaan dari mal yang membantu pengadaan. Nah nanti untuk barangkali ketika ada sisa baru kami serahkan untuk tambahan modalnya seperti itu Mbak. Begitu. Itu ya pemirsa dan juga pendengar ya, tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana produk-produknya dari simpanan, pembiayaan sampai produk malnya gitu. Anda bisa pilih untuk produk simpanan pembiayaannya untuk Anda bisa manfaatkan gitu ya, dan juga Anda bisa pilih untuk jalan sabilah mana yang juga bisa Anda manfaatkan gitu di bidang mal KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Terima kasih nih Mbak Isti dan juga Mas Imam sudah mampir di studio MTA TV untuk memberikan informasi gitu ya terkait KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera terkait produk dan juga malnya gitu. Semoga tentunya Mbak Isti dan juga Mas Imam sehat selalu. Amin. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program Ekobis hari ini, tentunya terus saksikan program Ekobis setiap hari Rabu pukul 9 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Maliatina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.